Halo semuanya, kenalin aku Umida Gusmintias, NIM 095 dari kelas Gedung 2 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro. Di sini aku bakal menyelesaikan soal UAS analisa struktur, yaitu merencanakan bangunan gedung menggunakan software SAP 20. Nah, oke, let's do it. Mata ujian analisa struktur ini sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan software SAP 2000 dengan data-data yang telah ditentukan. Di antaranya ada number of stories atau tinggi minimal lantai gedung, lalu ada modulus elastisitas beton, ada mutu baja beton, lalu ada mutu baja tulangan longitudinal, yaitu yang digunakan BCTD 40, dan ada mutu baja tulangan geser yang digunakan yaitu BJTP 24, sedangkan untuk beban mati plat lantai ada 350 kg per meter persegi, sedangkan untuk beban mati atap itu 300 kg per meter persegi, dan untuk beban hidup pada plat lantai yaitu 150, sedangkan untuk plat atap yaitu 100 kg per meter persegi. Sedangkan untuk beban horizontalnya di setiap lantai yaitu 12A. Apa sih A? A itu angka NIM terakhir. Sedangkan untuk kombinasi beban rencana ada 3 macam, yaitu 1,2 dead atau beban mati plus 1,6 beban hidup, 1,2 beban mati plus 0,5 beban hidup, dan 1 plus 1 beban gempa atau beban horizontal. Sedangkan untuk yang kombinasi ketiga yaitu 1,2 beban mati plus 0,5 beban hidup dan minus 1 beban horizontal. Lalu mari kita ke SAP. Langsung aja. Di sini aku menggunakan SAP 2000 versi 21. Nah, untuk yang pertama, klik file, new model. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu unit yang dipakai. Karena di soal kebanyakan menggunakan kilogram per meter, maka untuk unit yang digunakan dalam SAP juga kilogram force meter. Lalu untuk template yang digunakan yaitu 3D frame. Nah, untuk number of stories di soal minimal 3, untuk number of base minimal 2, number of base Y minimal 2. Nah, kita pakai 5 lantai. Kita rencanakan 5 lantai dengan number of base X-nya itu 3 dan untuk Y juga 3. Lalu untuk stories height 3,5A. Nah, itu angka NIM terakhir yaitu 3,55. Dan untuk X 3,59 dan untuk Y 3,55. Lalu kita isikan langsung aja ke SAP. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul 2 windows. Yang sini kita ubah saja menjadi XY. Ini tampak depan dari bangunan gedung yang akan kita rencanakan. Lalu untuk langkah yang pertama yaitu kita ubah tumpuan, yang mana tumpuan yang kita pakai yaitu tumpuan jepit. Nah, kita blok semua tumpuannya, lalu pilih assign, join, restrain. Nah, kita pilih yang tumpuan jepit. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan material yang akan kita gunakan. Kita masukkan material. Kita add new material.
Nah, di sini ada material beton dan baja. Kita masukkan terlebih dahulu beton, maka material type-nya kita ubah menjadi konkrit. Nah, untuk standarnya pakai user, oke. Lalu untuk name-nya kita ganti menjadi beton 25 MPa. Lalu untuk weight per unit atau massa jenisnya kita ubah menjadi 2400 kg per meter persegi. Lalu untuk modulus elastisitas, karena di sini satuannya yaitu MPa, maka kita ubah unitnya menjadi Newton milimeter. Nah, kita ubah di 4700 akar atau SQR dalam kurung FC. Nah, FC-nya 25 MPa. Lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya untuk F aksen C-nya kita 25 MPa dan ini 25 MPa. Nah, langsung saja oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke baja. Pilih material type-nya rebar, lalu standarnya user, oke. Kita ubah BJTD 40. Nah, untuk di sini BJTD 40. Nah, FY-nya ada 400 MPa dan FU-nya 575 MPa. Kita masukkan. Untuk modulus untuk per unit volumenya, untuk baja itu kilonewton, kita ubah menjadi 78,5. Lalu selanjutnya untuk modulus, karena MPa kita ubah menjadi Newton milimeter dan ini kita ubah menjadi 200.000. Lalu untuk FY-nya 400 dan untuk FU-nya 500. Ini sama 570. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena tadi sama, kita add copy. Nah, ini kita ubah menjadi BJTP 24. Untuk weight per unitnya udah sama, udah sesuai. Nah, tinggal kita ubah FY dan FU-nya. Untuk BJTP 24, FY 240 MPa dan FU 390 MPa. Nah, kita masukkan saja 240 dan untuk ini 390. Oke. Nah, ini udah terpasang semua, ada beton, BJTD dan BJTP. Lalu kita oke. Nah, untuk selanjutnya ke define, ke section properties dan frame section. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran balok dan kolom pada rangka yang kita akan buat. Nah, untuk balok ada rumusnya, yaitu bentang per 16, dimana kita yang dipakai bentangnya 3,59, maka 3,59 dibagi 16 hasilnya 0,222. Nah, kita asumsikan satu angka di belakang koma, maka hasilnya 0,3. Sedangkan untuk B itu didapatkan dari H, yaitu hasil yang barusan kita hitung dibagi 2. Jadi 0,3 dibagi 2, hasilnya 0,15. Jadi untuk ukuran balok yaitu 30 cm kali 15 cm. Sedangkan untuk kolom, untuk ukuran kolom diambil dari antara atau nilai tengah antara H dan B.
H dan B pada balok. Nah, ada 0,15 sampai 0,3. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, yaitu 0,25 dikali 0,25. Maka sudah ketemu untuk ukuran balok dan kolom. Maka kita langsung masukkan di add new property. Nah, karena tadi beton, maka kita concrete lalu rectangular. Nah, untuk ini bisa diganti balok 30 kali 15. Untuk deepnya kita ubah menjadi 30 cm dan untuk widthnya 15 cm. Material yang digunakan yaitu beton 25 MPa. Kita konkret reinforce. Lalu untuk baja tulangan geser kita ubah menjadi BCTP 24. Karena tadi balok, maka kita ubah desain type-nya jadi beam. Dan berdasarkan tabel batasan selimut beton, kalau ada rangka tidak langsung terkena cuaca, maka untuk batas minimal selimut beton untuk balok dan kolom yaitu 4 cm atau 0,04 meter. Nah, kita ubah menjadi 0,04. Lalu oke. Ini oke. Lalu untuk selanjutnya kolom. Kita ubah kolom 25 kali 25. Untuk yang tadi nilai tengah antara H dan B, untuk lebih aman kita pakai 0,3 dikali 0,3. Nah, untuk di sini juga properti. Nah, kita ini kolom 30 kali 30. Untuk deepnya 30 cm dikali 30 cm. Oke, untuk materialnya kita ubah juga menjadi beton 25 MPa. Lalu konkret ini kita ubah tulangan gesernya, kolom benar. Nah, ini udah sesuai, udah kita oke. Nah, oke, sudah terpasang semua, ada balok dan kolom. Nah, oke. Nah, kita terapkan pada rangka bangunan batang yang kita rencanakan. Untuk balok, kita blok semua, select bagian balok. Nah, balok ada 2. Nah, kita assign frame section. Nah, balok kita masukkan apply. Oke. Nah, selanjutnya beralih ke kolom. Kita ulang assign frame section kolom 30 kali 30, langsung oke. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah semua sudah terpasang. Sudah. Lalu kita beralih ke pembebanan. Kita masukkan dulu data-data pada pembebanan. Load pattern, ada beban mati, lalu ada beban hidup. Add new. Nah, yang terakhir ada beban gempa atau quake. Oke. Lalu lagi
masukkan kombinasinya. Yang pertama ini ada kombinasi 1,2D dan 1,6L. 1,2D plus 1,6L. Lalu kita masukkan skalanya 1,2, add, nah ini nilai 1,6, add. Oke, lanjut ke kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua yaitu 1,2D, 0,5L, dan 1E. Kita masukkan 1,2D plus 0,5L plus 1E. Lalu kita masukkan juga 0, skalanya 0, maaf ini net modify. Yang kedua line 0,5, add, dan quick 1, add. Nah, oke. Kita masukkan lagi karena ini yang ketiga yaitu 1,2D, 0,5L, dan minus 1E. Kita masukkan karena sama, kita add copy. Nah, tinggal ganti negatif, selesai. Lalu untuk ini kita modify menjadi minus 1, modify. Oke. Nah, untuk kombinasinya sudah masuk semua. Kalau kita oke, nah kita masukkan ke dalam rangka gedungnya. Namun sebelumnya ada perhitungan atapnya. Ada beban amplop atau yang disebut beban amplop. Nah, di sini ada beban amplop di mana ukurannya 3,55 meter dan 3,59 meter. Nah, untuk 3,55 untuk sisi 3,55 meter ini berbentuk segitiga, dan untuk sisi yang berukuran 3,59 ini berbentuk trapesium. Nah, untuk beban mati lantai ada Q1D, di mana Q1D ini dihitung dari tinggi dari Q1-nya. Nah, Q1 1,775 ini diambil dari setengah ukuran dari segitiga. Nah, ini tingginya sama antara di sini dan di sini. Dikali 350. 350 ini dari beban mati lantai, plat lantai. Jadi dihasilkan 621,25 kg per meter, dan Q2 dan Q1 ini sama karena ukuran tingginya sama. Sedangkan untuk beban hidup beban mati atap itu sama, hanya untuk pengalinya ini dari beban mati atap. Beban mati atap yaitu 300. Lalu untuk selanjutnya ada beban hidup lantai. Seperti beban mati yaitu tinggi dikalikan beban hidup dari plat lantai, di mana beban hidup plat lantai itu ada 150, sedangkan untuk plat atap yaitu 100. Tinggal dikalikan 100. Sedangkan untuk beban horizontal di setiap lantai itu 125 kg. Langsung aja ke SAP. Nah, kita ambil karena tadi antara lantai dan atap itu beda, jadi kita blok terlebih dahulu yang beban sebelumnya kita
kita cari tahu ini untuk yang ukuran 3,55. Maka ini yang berbentuk segitiga. Kita blok, lalu kita assign, lalu pilih frame load dan pilih distribute karena dia bebannya merata. Nah, untuk yang beban mati benar dead, lalu untuk absolute, dan ini kita ganti menjadi 1,775. Ini karena di ukuran 0, di jarak 0 dia tidak ada beban, dan untuk di jarak 1,755 dia bebannya 621,25. Kita masukkan 621,25, dan untuk di jarak 2 kali 1,775 yaitu 3,55, yaitu bebannya 0. Oke, kita masukkan juga sini 0. Ini 0. Apply. Di sini terlihat beban segitiga ya. Lalu untuk selanjutnya, karena di sini ada dua segitiga di tengah, ini kan di tepi cuma satu, di tengah ada dua, maka kita tambahkan. Kita lewat atas untuk lebih mudah. Nah, kita blok bagian baloknya, kita add to existing rows. Kita putar lagi. Nah, ini kan atap, kita hapus. Kita replace aja dengan yang beban atap. Beban atapnya yaitu beban mati atap di Q2 yaitu 532,5 sama. Mau kita apply, lalu seperti tadi juga kita masukkan yang kita add existing loads, apply. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke beban yang berbentuk trapesium. Kita ulang lagi, blok bagian balok, tapi jangan sampai atap. Di sini pada jarak 0 dia tidak punya beban. Nah, di jarak, harusnya lebih ke sini. Ini ada ukuran 1,775 dan untuk jarak ini yaitu 0,4. Jadi 1,775 ditambah 0,4 itu bebannya 1,775 dikali beban matinya. Beban mati lantai itu ada 612,25. Nah, untuk di jarak 3,59 itu ada 0, tidak ada beban. Nah, langsung aja kita masukkan. Di sini sama, di sini 1,775 ditambah 0,04. Nah, untuk yang di sini yaitu 3,59. Lalu di sini tadi
621,25. 621,25. Nah, di sini sama ya. 621,25. 25. Kita apply. Kita ulang lagi. Kita tambahin yang bagian tengahnya. Karena sama kayak yang tadi beban segitiga. Kita blok yang tengah. Kita apply. Nah, sudah. Putar. Nah, untuk yang atas kita replace. Karena atap beban matinya ini, maka beban mati atap 532,5. 532,5. Jaraknya sama karena bentuknya sama. 532,5. Kita replace, apply. Nah, kita add juga yang bagian tengah. Bisa di zoom. Nah, kita add, apply. Nah, untuk beban mati ini udah terpasang semua di sini. Kita cek terlebih dahulu. Dia di loadnya udah ada date, yaitu beban. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke beban hidup. Kita live. Kita seperti langkah-langkahnya seperti tadi. Ini untuk yang 3,59 untuk trapezium. Nah, kita blok yang bagian baloknya. Assign, kita blok ini. Rumit sekali ya. Kita assign frame load distribute. Nah, untuk yang sekarang kita ubah menjadi live, replace. Untuk jaraknya sama, namun untuk bebannya kita ubah menjadi beban hidup. Beban hidup lantai kita kalikan jarak dengan 150. Maka hasilnya 266,255. 266,25. 266,25. Atau 266 kali 2,25. Kasih. Juga 266,25. Kita apply. Nah, kita putar lagi bagian atas. Kita apply. No, tidak. Kita add to. Apply. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke beban atap. Beban hidup dari atapnya. Replace. Nah, ini beban hidup dari atap itu dikalikan 100. Jadi 177,5. 177,5. Replace, apply. Nah, sudah.
blok yang tengah. Select. Nah, kita add, apply. Udah. Oke. Kita lanjut ke di sisi beban yang segitiga. Kita select aja. Assign framework distribute. Nah, ini kita ubah menjadi 3,55 dan di sini 0. Sini dikali 150 yaitu 266,25 dan di sini 0. 26,25. Apply. Nah, untuk yang tengah kita bagi blok bagian tengah, lalu add to, apply. Nah, kita beralih ke beban atap. Sini. Lalu blok bagian atap replace ini pakai 100 jadi 177,5 yaitu 0. Apply. Kita add to existing loads, apply. Nah, sudah selesai untuk beban hidupnya. Kita ke beban horizontal. Nah, untuk beban horizontal hanya dipasangkan pada salah satu sisi gedung. Nah, di mana kita akan memasangkan pada sumbu X di sisi 3,59. Sini. Klik pada grid poinnya. Beban horizontal atau beban gempa. Kita masuk select di sisi ini. Nah, udah semua, kita langsung ke assign, join load, force. Nah, kita load patternnya quick. Nah, di sini ada force global X atau beban horizontalnya, di mana beban horizontal yang kita pakai yaitu 125.
Nah, 125 kita apply. Oke, ini udah masuk beban horizontalnya. Kita lihat di foot, ada beban, ada depth, ada life, dan beban di sini. Quick. Oke. Untuk selanjutnya langsung aja kita set analyze. Nah, di sini kita pakai yang space frame. Oke. Analyze, run analyze. Nah, untuk modalnya kita do not run ya. Lalu kita run now. Sini kita masukkan aja was unstuck. Save. Kita tunggu. Nah, terlihat di sini ada rendutan-rendutan akibat dari beban yang terpasang. Kita bisa start animation. Untuk selanjutnya kita lihat di sini ada show force. Kita lihat display show force. Nah, di sini lihat cell force bisa dilihat. Lalu ada shear 22, ada torsi, moment 33, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ini kita ubah menjadi yang 11. Kalau kita oke, design konkret. Kalau desain combination, kita pakai salah satu kombinasi F. Kalau oke, nah kita lihat apakah dengan material yang telah kita masukkan itu aman bila diterapkan pada bangunan dengan jumlah 5 lantai. Nah, di sini terlihat ya, orange berarti dia aman. Kalau sampai merah itu tandanya tidak aman. Bisa kita lihat. Verify all members. Nah, di sini tertulis all concrete frames pass the trace or capacity check. Artinya dari perencanaan bangunan gedung 5 lantai dengan menerapkan beberapa material dari beton 25 MPa, terus ada baja BJTD 40 dan ada baja tulangan geser BJTP 24.
itu bisa menopang beban-beban yang telah ditetapkan. Ada beban hidup, beban mati, dan beban gempa atau beban horizontal. Dan kombinasi tersebut, material bisa menopang, jadi aman. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Dan see you.